warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 014684 dari Mulyo. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 014684 dari Mulyo. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmat karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beriringan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan semakin memperbanyak salawat kepada beliau, kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kami ucapkan Bapak Ibu mau memenuhi undangan dari kami. Di sini kami akan mengadakan sosialisasi tentang calon guru penggerak. Materi kali ini adalah mengenai budaya positif. Di sini kami akan berbagi praktik baik tentang ilmu yang kami dapatkan selama mengikuti pelatihan calon guru penggerak yang insya Allah akan kami jalani selama 9 bulan ke depan. Saya akan bacakan tertib acara kita hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga materi inti yaitu aksi nyata sosialisasi budaya positif di SD Negeri 014684 dari Mulyo. Acara keempat tanya jawab. Acara kelima penutup. Untuk menghemat waktu, saya akan langsung masuki acara kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberinya kesehatan, keselamatan, serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan guru ini, yaitu dalam kegiatan sosialisasi guru penggerak. Yang seakidah dengan saya, mari kita mengucapkan selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Dewan Guru yang pada saat ini berkumpul guna untuk kemajuan sekolah. Nah, di sini saya sebagai kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada guru saya yang sudah lulus dalam mengikuti guru penggerak. Tapi ini waktunya 9 bulan. Jadi ini masih dalam proses. Di sini tadi Ibu mendengar dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini memang sangat sulit. Tapi walaupun sulit kita harus semangat ya. Untuk Desi sama Ika. Dan pada saat itu gelombang keempat ada 4 orang guru ya, 4 orang guru kita yang mendaftar, Desi, Ika, Umi, kemudian Tuti. Nah, yang lulus 2 orang. Ibu sangat bersyukur masih ada kita yang lulus 2 orang. Yang 2 lagi belum lagi mungkin dikasih Allah rezeki, tapi harus tetap semangat. Dan ini ada angkatan ke-6.
Ya, ada angkatan ke-6. Ibu bermohon, ayo kita ikuti semua. Kita ikuti, semua guru-guru ini mengikuti. Mendaftar, itu ada jadwalnya nanti. Dimulai tanggal 25 Desember 2021 pendaftarannya ya, untuk angkatan 6 sampai tanggal 15 Februari 2022. Masih ada waktu. Jangan takut. Sebelum kita berusaha, jangan menyerah. Dan kepada guru ibu yang sudah lulus, mohon nanti apa yang didapat disampaikan kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti dengan ada 2 rekan kita bisa membantu kita yang nanti akan ikut yang pendaftaran berikutnya. Ini sudah langkah yang bagus, langkah yang sangat bagus. Sudah ada modal kita, sudah ada kawan kita yang membimbing kita nanti. Mereka nih tengok gak ada kan dasar. Alhamdulillah, ibu sangat mendukung dalam program ini. Program pemerintah ini sangat ibu dukung, ya. Apalagi nanti ada yang didapat itu sangat baik, bukan untuk sesaat, ya, bukan untuk sesaat aja, untuk nanti selanjutnya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini sekolah kita semakin maju, bisa buat contoh untuk sekolah yang lain. Jadi mohon disikapi dan saling kerjasama yang baik. Apa yang nanti disampaikan oleh teman kita ini, kita dengarkan kemudian kita laksanakan. Jangan hanya sekedar didengar tapi tidak dilaksanakan. Nah, untuk guru ibu yang 2 ini, apapun yang dibutuhkan sampaikan kepada ibu, ya. Ibu dukung, semampu ibu dukung dengan kerjasama yang baik sama kawan-kawan. Coba kawan-kawan lain, kita bisa kan mendukung kawan kita yang 2 ini? Bisa? Alhamdulillah. Jadi dengan adanya kegiatan ini, dengan adanya program guru penggerak ini bakal baik nanti. Ada mungkin nilai plusnya nanti. Kalau ibu lihat di situ, yang guru PNS apabila lulus 9 bulan ya, dia insya Allah bisa nanti jadi kepala sekolah. Jadi dia inilah bibit yang telah ditempah, yang honor kemungkinan ya insya Allah sama-sama kita berdoa bisa diangkat menjadi ASN. Betapa indahnya janji itu sebenarnya. Tapi jangan kita berharap ke situ dulu. Tujuan kita hanya satu, ya. Tujuan kita hanya satu, untuk mensejahterakan dunia pendidikan, untuk memajukan dunia pendidikan, khususnya memajukan di mana tempat kita bekerja. Itu tujuan utama. Dan mulailah semua dengan ikhlas, dengan gembira, santai sambil bekerja. Ini bukan program main-main. Ini program yang sangat baik guna untuk kemajuan pendidikan. Nah, ibu rasa yang ibu sampaikan ini bisa bermanfaat dan buat dorongan, masukan kepada kita dan semangat. Ayo maju, bergerak terus. Guru penggerak ya harus bergerak kita semua. Jadi ibu berharap semua yang ada di sekolah kita ini, guru-gurunya yang belum lulus malah mendaftar, dan yang belum mendaftar silakan mendaftar. Saling kerjasama, semua pasti mudah kalau kita sudah bisa bekerja sama, bergotong royong, sama-sama memajukan sekolah kita. Jadi nanti ini ada ini tadi mereka mengatakan lingkungan budaya positif. Positif ini kan berarti yang baik. Misalnya anak nanti nyaman di dalam kelas, kita ciptakan ruang-ruangan kelas yang begitu indah sehingga anak itu menganggap itu rumah keduanya. Satu hari mereka tidak datang, mereka merasa rindu.
Nah, di dalam ini juga ada dibudayakan 5S, yaitu salam, santun, sopan, santun, salam, sapa, dan senyum. Nah, itu 5S. Itu nanti kita terapkan amanah ini. Insya Allah dengan adanya 2 guru kita, kawan kita, pasti kita akan lebih maju lagi dari sekolah yang lain. Ayo sama-sama semangat. Maukah guru-guru ibu mendaftar? Coba jawab dulu saya. Jawab yang semangat dulu. Insya Allah ya. Niatkan baca bismillah. Itu kampungan di sana ya. Desa Manis. 10 orang daftar, 8 orang yang lulus. Alhamdulillah. Nanti kita nggak pandai, jadi dari memakai IT ini bisa pandai. Buktinya Bu Desi berkeluh kesah kepada saya ya. Yang dulunya dia tidak paham, sekarang sudah paham. Sebenarnya itu memang kita kadang-kadang harus dipaksa. Keterpaksaan ini membuat kita pintar. Ya. Jadi semua tuh kita kerjakan dengan ikhlas, jangan takut. Kalaupun tidak lulus, jangan dulu menyerah. Lanjut lagi berikutnya. Program guru penggerak ini berkelanjutan. Nah, yang Ibu sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat. Nah, itu hanya sekedar memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan. Dan selanjutnya nanti kita serahkan kepada kawan kita untuk memperdalam apa-apa ya program yang ada di dalam guru penggerak itu. Nah, Ibu rasa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat, mudah-mudahan dapat memajukan sekolah kita ini, dan kita harus tetap semangat. Lebih kurang Ibu sebagai kepala sekolah, Ibu mohon maaf, tanpa ada kerjasama yang baik dan dukungan guru-guru Ibu tidak ada apa-apanya. Mari kita bekerja sama, bergotong royong. Apa yang merupakan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, silahkan pecahkan di dalam forum rapat kita atau diskusi kita. Ibu akan menerima apapun keluhan guru-guru Ibu, dan Ibu akan mendukung apapun yang akan dibutuhkan, baik dalam biaya apapun, Ibu siap membantu. Yang penting semangat. Nah, Ibu mohon apabila kata-kata Ibu ada yang menyinggung, yang tidak baik didengar, mohon Ibu dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kata sambutannya. Kita masuki acara berikutnya, yaitu materi inti dari pertemuan kita hari ini, yaitu aksi nyata sosialisasi budaya positif di SD Negeri 014684 dari Mulyo. Yang kali ini akan saya bawakan sendiri karena alhamdulillah saya lulus calon guru penggerak. Di sini saya akan berbagi ilmu kepada Bapak Ibu. Di sini Bu, saya walaupun saya di sini berdiri di depan, bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu ya. Kami di sini nih lebih tepatnya ingin sharing, ingin berbagi ilmu, atau lebih tepatnya praktik baik lah dari apa-apa yang telah kami dapatkan dari pendidikan dan pelatihan calon guru penggerak yang akan kami jalani kurang lebih 9 bulan. Dan ini kami sudah masuki kurang lebih 2 bulan. Dan pada hari ini kami akan mensosialisasikan, melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu mengenai sedikit ilmu yang kami dapatkan di pelatihan calon guru penggerak, yaitu pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai budaya positif.
Sebelumnya saya mulai ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4684 dari Mulyo. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir di sini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan, keselamatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan sosialisasi mengenai budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Salawat beriringan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan semakin memperbanyak salawat kepada beliau, kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah mengenai budaya positif. Sebelum saya masuk ke materi mengenai budaya positif, saya ingin mengenalkan satu sosok yang sudah tidak asing bagi kita. Di dunia pendidikan untuk kita, orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, mungkin kita sudah tidak asing lagi sama sosok Bapak ini. Ya kan Bu? Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Selama ini kita sering mendengar sosok Ki Hajar Dewantara di perayaan-perayaan Hari Besar Nasional. Ya kan Bu? Setiap tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional, nama Ki Hajar Dewantara melambung. Tapi kita hanya mengenalnya sepintas saja. Kita tidak pernah memahami filosofi pemikiran-pemikiran yang diajarkan, yang ditinggalkan oleh Ki Hajar Dewantara. Padahal ada satu simboyan Ki Hajar Dewantara yang digunakan di dunia pendidikan. Apa itu Bapak Ibu? Tutburi Handayani. Tapi kita hanya sekedar tahu aja. Kita nggak tahu apa itu makna dari Tutburi Handayani. Sebenarnya sosok Ki Hajar Dewantara ini tidak bisa kita lepaskan dari perjalanan panjang pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara merupakan pelopor pioner terbentuknya sistem pendidikan di Indonesia. Pemikirannya Ki Hajar Dewantara ini sangat relevan sebagai sebuah terobosan untuk membangun pendidikan di Indonesia yang saat ini dalam keadaan kritis. Nah, di sini kebetulan di sekolah kita kan ada 2 orang yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak ini. Ada 2 orang, saya Desi Wulan dan Ibu Ika Wahyu Saktiani. Kami akan menjalani diklat selama 9 bulan yang diharapkan setelah kami lulus dari pelatihan calon guru penggerak ini, kami akan terlahir kembali laksana bayi yang baru lahir, sehingga setelah kami lulus kami bisa membawa konsep paradigma baru dalam pendidikan, yaitu diharapkan kami sebagai guru penggerak dapat menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas pada khususnya dan di sekolah pada umumnya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, murid sejak lahir sudah membawa sifat dan bakatnya masing-masing. Jadi tugas kita sebagai pendidik,
tugas kita sebagai pendidik hanya menuntun siswa. Seumpama kita merawat padi, ibaratnya kita ini petani padi, sekolah ini adalah tempat bercocok tanamnya. Sekolah ini adalah sawahnya. Sejak lahir, murid itu sudah memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, murid itu lahir bukan seperti kertas kosong, bukan. Mereka itu sudah membawa garis-garis halus. Mereka sudah mewarisi gen dari orang tuanya. Mereka sudah mewarisi bakat dari orang tuanya. Nah, jadi tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan garis-garis halus tersebut dengan nilai-nilai, dengan karakter dan budaya yang positif, sehingga perilaku mereka itu tidak tergerus oleh kodrat zaman yang semakin hari semakin agresif. Jadi kan tadi sudah saya jelaskan, seumpama kita ini petani padi, sekolah adalah sawahnya. Jadi sejak padi itu disemai, padi itu harus kita rawat dengan baik, harus kita beri perhatian dengan baik. Jadi walaupun bibit padi itu tidak berkualitas, tapi kalau kita berikan perhatian, kita berikan perawatan, insya Allah bibit padi tersebut akan tumbuh dengan maksimal. Namun sebaliknya, apabila bibit padi itu, walaupun bibit padi itu berkualitas, kalau kita tidak merawatnya, kita tidak memberi perhatian kepada bibit padi tersebut, maka mungkin bibit padi tersebut akan tumbuh tidak optimal. Nah, ada 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal. Yang pertama itu adalah Ingarso Sum Tulodo, yang artinya memberikan tauladan di depan. Yang kedua, Ing Madyo Mangun Karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya memberikan dorongan dari belakang. 3 semboyan ini Bapak Ibu, apabila kita maknai, kita hayati, kita resapi bersama, merupakan akar dan ujung tombak dari peran serta kita sebagai guru untuk menjalankan roda pendidikan nasional. Betul nggak Bapak Ibu? Kita ini kan role model bagi siswa kita. Kita ini role model bagi siswa kita. Kita memberi teladan di depan, di tengah kita membangun semangat, dan di belakang kita harus bisa memberikan dorongan. Berikutnya, ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi tugas kita sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat memperbaiki perilakunya. Jadi kita bukan mengubah anak-anak, Bu. Kita hanya bisa menuntun. Kita hanya bisa menuntun mereka ke jalan yang benar, supaya mereka tidak kehilangan arah, supaya mereka tidak mendekati hal-hal yang berbahaya, gitu Bu. Jadi biarkanlah anak-anak itu tumbuh sesuai kodrat
dari relnya, kita arahkan lagi. Kita supaya mereka tidak merusak tanaman penduduk. Jadi begitu Bu. Berikutnya, nah, ini materi kita hari ini, yaitu apa itu budaya sekolah dan budaya positif di sekolah. Nah, untuk dapat terlaksananya anak-anak itu supaya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di sekolah, tentunya dibutuhkan kondisi yang kondusif di sekolah. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah. Sebenarnya kita sudah sih melakukan ataupun menjalankan budaya positif di sekolah. Sebenarnya apa sih itu budaya sekolah? Coba kita lihat. Budaya sekolah merupakan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu lama yang tercermin pada sikap keseharian komponen sekolah. Rupanya perilaku keseharian kita di sekolah, perilaku warga-warga sekolah, itulah yang disebut dengan budaya sekolah. Berikutnya, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Sebenarnya sudah banyak budaya positif yang sudah ada di sekolah kita, ya kan Bapak Ibu? Dan ini sudah kita jalankan mulai dari sekolah ini berdiri. Seperti misalnya di setiap pagi kita selalu membiasakan anak-anak itu memberikan senyum, sapa, salam, sopan dan santun kepada kita. Seperti yang sudah kita laksanakan sekarang ya kan Bu, dari mulai sekolah ini berdiri sampai sekarang, dan mudah-mudahan akan kita lanjutkan. Setiap anak-anak mau masuk sekolah kan kita sambut ya kan Bu, di depan pintu gerbang, ya kan? Kita salam, kita perlakukan anak-anak itu seperti raja, kita sambut. Ayo nak, mulai kita masuk ke rumah kedua kalian. Rumah kalian menimba ilmu. Inilah sekolah kalian. Dipersilakan anak-anak itu masuk. Kita sambut di depan gerbang. Nah, berikutnya budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Nah, yang ini adalah kegiatan zikir bersama di sekolah kita. Ini sudah lama kita budayakan di sekolah kita. Setiap hari Jumat kita membiasakan, kita melaksanakan kegiatan zikir bersama, sholat duha, ya kan Bu, mendengarkan ceramah. Tapi mungkin karena sekarang sedang pandemi, jadi kegiatan zikir bersama ini kita tunda ya kan Bu. Nanti kalau keadaan kita sudah normal, akan kita galakkan lagi kegiatan ini. Yang berikutnya, sholat zuhur berjamaah. Ini kan juga kebiasaan positif di sekolah kita ya kan Bu, budaya positif di sekolah kita. Ini biasanya dilaksanakan oleh anak-anak yang sudah kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6. Kita membiasakan anak-anak kita ini sholat berjamaah di musola kita. Dan mudah-mudahan ini bisa kita terus laksanakan terus. Berikutnya adalah tertib buang sampah. Alhamdulillah anak-anak kita sudah tertib buang sampah. Dan karena tertib buang sampah inilah salah satu trademark kita yang mengantarkan kita bisa menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional. Tentunya ini tidak lepas dari kerjasama kita sebagai guru,
yang sudah mengarahkan anak-anak kita sehingga anak kita bisa tertib buang sampah. Mudah-mudahan ini bisa terus jadi budaya positif di sekolah kita. Berikutnya, mengapa budaya positif di sekolah perlu diwujudkan? Perlu nggak itu ya Bu? Sangat perlu. Karena bagaimanapun tujuan utama membangun budaya positif adalah menumbuhkan karakter positif bagi peserta didik. Karena anak-anak itu nggak selamanya di sekolah kita ini, ya kan Bu? Mereka kelak akan terjun ke masyarakat. Jadi ilmu-ilmu yang sudah mereka dapatkan di sini kelak akan mereka bawa ke masyarakat. Jadi sebenarnya yang kita tuangkan ke murid itu sebenarnya bukan hanya konsep-konsep ilmu pengetahuan aja, tapi kita juga menanamkan karakter kepada mereka. Dan itulah hal yang utama. Seperti saya di kelas, saya lebih mengutamakan pembentukan karakter, lebih mengutamakan pembentukan akhlak bagi anak didik saya di kelas. Setelah akhlak, barulah saya tanamkan konsep-konsep ilmu pengetahuan pada mereka. Jadi bagi saya, akhlak itu nomor satu, karakter yang positif itu nomor satu, barulah ilmu. Karena ilmu tanpa akhlak bisa sesat, ya kan Bapak Ibu? Tanpa bisa sesat. Dan akhlak saja pun tidak cukup, harus dibarengi juga dengan ilmu. Nah, begitu Bapak Ibu. Namun, suksesnya murid selama di sekolah hingga berada di tengah-tengah masyarakat nanti tentu sangat dipengaruhi oleh pola pendidikan yang diterimanya selama di sekolah. Ya kan Bapak Ibu? Bagaimanapun sekolah ini adalah tempat utama pembentukan karakter. Selain di rumah ya Bu, sekolah ini adalah tempat utama pembentukan karakter. Dan kita sebagai guru adalah aktor utama untuk membentuk karakter anak di sekolah. Karena kita ini adalah role model bagi murid. Seperti kata Ki Hajar Dewantara tadi, ingarso sumtulodo, imadio mangunkarso, tuturi handayani. Kita sebagai guru memberi contoh di depan, di tengah kita memberi semangat, dan di belakang kita memberi dorongan. Jadi apapun yang kita lakukan akan ditiru oleh murid kita. Jadi program-program yang ada di sekolah kita pun akan ditiru oleh murid kita. Jadi kalau positif yang sudah kita lakukan, mereka akan membekas ingatan positif bagi anak. Dan itu insya Allah akan menjadi pembiasaan-pembiasaan positif bagi anak. Berikutnya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk membentuk budaya positif di sekolah? Yang pertama, strategi mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang pertama, tentunya dengan menanamkan disiplin positif bagi murid. Kalau kita mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terlintas dalam benak kita Bapak Ibu? Tentunya kita akan terbayang kata patuh, ya kan Bu? Teratur, ya kan? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin pada keteraturan, kepatuhan pada peraturan. Dan terkadang
disiplin itu bisa membuat kita tidak nyaman, ya kan Bu? Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Selama ini anak-anak kita itu melakukan disiplin di sekolah kita mungkin itu karena motivasi ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik. Maksudnya apa? Motivasi intrinsik itu artinya karena takut melanggar peraturan, atau karena tidak mau mengecewakan guru, karena takut dihukum, ya kan Bu? Sebenarnya bukan itu maksud dari disiplin yang sebenarnya. Selama ini anak-anak kita menjalankan disiplin itu mungkin karena dorongan dari luar, bukan karena dari dirinya sendiri, bukan dari motivasi intrinsik, bukan motivasi dari dalam. Sebenarnya bukan itu tujuan disiplin. Tujuan disiplin itu haruslah benar-benar dari dorongan dari dalam hatinya. Begitu. Nah, itu yang pertama, cara mewujudkan budaya positif di sekolah kita, yaitu dengan disiplin positif. Berikutnya, ada 3 motivasi perilaku manusia melakukan tindakan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, pujian atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bu, intinya yang harus kita tanamkan pada murid adalah mereka ini harus punya motivasi yang ketiga. Ini yang C, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin dapat imbalan atau dipuji ataupun ingin dapat penghargaan. Bukan itu yang harus kita tanamkan sama murid. Mereka harus benar-benar meyakini, oh disiplin ini memang menguntungkan diriku sendiri. Jadi bukan karena takut dihukum atau karena ingin dipuji guru, bukan. Nah, apa tujuan dari disiplin positif? Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid bahwa untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid memiliki motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, mereka tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Jadi ketika mereka sudah terjun di masyarakat, kan sudah tidak ada lagi itu yang mengingatkan, tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi penghargaan. Jadi mereka tetap menanamkan disiplin tersebut dari hatinya. Karena suatu saat murid kita akan terjun ke masyarakat. Berikutnya yang bisa kita lakukan untuk membentuk budaya positif di sekolah, yang kedua yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Ini saya rasa ini mungkin ini hal baru. Ini hal baru yang saya
saya dapatkan ketika di pelatihan guru penggerak ini, Bu. Ini hal baru dan tidak saya dapatkan ketika saya di bangku kuliah ataupun di pelatihan manapun. Menurut Bapak Ibu, ini untuk Bapak Ibu hal baru atau tidak? Nah, kalau yang tadi disiplin positif kan mungkin hal yang sudah tidak asing ya kan sama kita. Kalau yang membuat keyakinan kelas ini mungkin ini termasuk hal yang baru lah buat Bapak Ibu, dan kalau buat saya memang hal baru nih buat keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas adalah merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid di lingkungan kelas, yang di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas ini dapat menjadi batasan dan acuan selama proses pembelajaran agar murid dapat menumbuhkan nilai-nilai positif dan kemudian berkembang menjadi budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu, kurang lebih 2 minggu yang lalu lah, kami di kelas 6A sudah membuat keyakinan kelas. Nanti bisa saya tunjukkan videonya setelah acara ini, bagaimana cara membuat keyakinan kelas, dan insya Allah ini merupakan cara yang ampuh untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita yang bisa kita mulai dari kelas kita. Berikutnya, nah ini contoh kesepakatan kelas yang sudah kami buat di kelas 6A. Kenapa kesepakatan kelas? Tapi kok tadi di awal saya buat judulnya keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu apabila dilaksanakan dengan baik akan berujung menjadi keyakinan kelas. Ini contohnya, Bu, yang sudah kami buat, dan ini ada foto yang saya berikan ketika kami membuat keyakinan kelas di kelas kami, dan keyakinan kelas ini disepakati oleh warga kelas yang membuat anak-anak dan gurunya dengan bimbingan kita. Karena biar anak-anak itu merasa dilibatkan membuat peraturan-peraturan yang ada di kelas. Peraturan yang sudah disepakati bersama, itulah yang disebut dengan kesepakatan kelas. Jadi mereka membuat kesepakatan itu sendiri, mereka yakini dan mereka yang menjalankan. Apabila ada pelanggaran dari keyakinan kelas, konsekuensinya juga yang menentukan adalah warga kelas. Berikutnya, nah ini berikutnya mengenai hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Menurut Alfikon, ini Bapak di dunia, ini Bapak Alfikon inilah yang mengeluarkan tentang hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Ini punya pendapat, yaitu menurut Alfikon, penghargaan dan hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena idealnya tindakan belajar itu sendirilah yang penghargaan sesungguhnya. Loh, kok begitu ya Bapak Ibu? Berarti kalau memang seperti itu, kita tidak boleh ya memberikan hukuman kepada anak, konsekuensi kepada anak, dan penghargaan kepada anak. Lanjut, kita lihat. Menurut Alfikon, penghargaan
seperti menghukum seseorang. Kenapa seperti itu? Kok seperti itu ya? Kok katanya penghargaan itu justru menghukum seseorang? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang penghargaan. Kok seperti itu ya? Ternyata penghargaan hanya akan membuat seseorang melakukan sesuatu karena penghargaan yang dia inginkan. Jika penghargaan itu tidak didapatkan murid akan kecewa. Dan jika penghargaan itu dihentikan, ia pun akan berhenti melakukan kegiatan yang diinginkan. Mereka seperti itu ya, Bu. Apakah berarti selama ini kan kita kadang-kadang di kelas kan juga memberikan penghargaan ya sama anak ya? Ada kita memberikan reward juga sama anak. Ternyata itu termasuk menghukum anak. Ternyata itu termasuk menghukum anak. Karena contohnya seperti ini. Ada satu kelas, murid itu sama gurunya, siapa yang piket umum akan diberikan jajan. Ini saya contoh di sekolah lain ya, Bu. Siapa yang piket kelas yang rajin akan diberikan jajan, misalnya seperti itu. Nah, ketika minggu depannya tidak diberikan jajan, ternyata murid nggak piket. Berarti kan motivasi murid melakukan piket itu kan bukan dari dalam, tapi karena ingin jajannya. Jadi itu yang saya maksud tadi, Bu. Penghargaan itu bisa menghancurkan potensi seseorang. Karena mereka hanya mendapatkan dorongan dari luar, bukan dorongan dari dalam. Bukan itu yang kita inginkan. Karena kalau murid akan, yang seperti saya katakan tadi, murid kelak akan terjun ke masyarakat. Ketika di masyarakat nanti tidak ada yang memuji, tidak ada nilai, tidak ada konten, tidak ada penghargaan. Jadi kita perlu menanamkan motivasi dari dalam lima murid. Berikutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk membentuk budaya positif di sekolah kita? Yang ketiga, tadi udah dua ya, Bu. Yang pertama disiplin positif, yang kedua membuat keyakinan kelas, dan yang ini yang ketiga, sebagai guru kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Coba kita lihat, saya berikan pertanyaan dulu ini. Kita berikan pertanyaan dulu. Ibu Ayu, guru kelas 4A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 4A telah mengadu padanya dan mengeluhkan bahwa Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Bapak Ibu berada di posisi Ibu Ayu, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa ya alasan Doni melakukan hal tersebut? Pernah Bapak Ibu ada yang mengalami di posisi Ibu Ayu ini? Ada Bapak Ibu? Ada murid kita yang suka merampas bekal makan siang. Ada Bapak Ibu? Ada, Bu. Nah, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Manggil Doni, ya kan? Terus si Doni dimarahi.
kenapa si Doni merampas, dan terlalu sering rupanya si Doni ini merampas bekal makan siang temannya ini. Berarti yang pertama Ibu Baru lakukan adalah memanggil si Doni. Yang kedua, menanyakan alasan kenapa dia merampas bekal makanan kawannya. Ya betul itu Bu. Nah, coba kita lihat. Nah, ternyata sebagai guru kita juga harus memahami ini Bu. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, itu seperti perhatian, kebutuhan ingin diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, yaitu ingin mendapatkan pengakuan dari kemampuan yang ada. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan ingin memilih, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kebutuhan kesenangan. Coba kalau kita lihat dari kasusnya si Doni tadi, kira-kira kebutuhan dasar mana yang ingin dipenuhi sama si Doni? Dari 1, 2, 3, 4, dan 5, kira-kira kebutuhan mana yang ingin dipenuhi sama si Doni? Tadi kan si Doni suka merampas tuh, suka mengambil paksa makanan temannya. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang ingin dipenuhi si Doni? Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Mungkin, ya kan? Ketika ditanya, kenapa mungkin dia ingin mendapat perhatian ya kan dari gurunya, ya kan? Karena setelah dia merampas, mungkin dia akan ditegur gurunya dan diperhatikan sama gurunya, ya kan? Dan mungkin juga dia pun kurang perhatian ya kan di rumah. Ada kebutuhan lain Bu yang ingin dipenuhi Doni selain nomor 2? Ada nomor 1 kemungkinan Nomor 1, karena dia lapar, ya kan? Ya kan, mungkin dia anak orang susah, jadi dia mungkin mamanya nggak ada makanan di rumah. Di rumahnya mungkin tak ada ikan, jadi ketika kawannya membuat ikan, jadi dia mungkin selera dengan ikan tersebut. Kalau yang ketiga, mungkin nggak dia kebutuhan akan kekuasaan? Mungkin nggak? Mungkin saja, ya kan? Karena dia ingin dianggap, aku bisa kok merampas makanan kawanku, ya kan Bu? Aku jago. Yang keempat, mungkin nggak? Kebebasan. Bukan kebebasan. Dia mau bertindak yang sesuka hatinya. Mungkin nggak? bisa jadi Bisa jadi. Nah, yang kelima, kebutuhan kesenangan. Bisa mungkin? bisa karena dia senang Bisa aja kalau kawannya nangis, dia ada rasa puas, ya kan? Nanti kawannya ataupun dia bisa tertawa gitu, bisa saja ya kan? Nah, jadi itu sebagai guru kita juga harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita bisa menemukan solusi yang tepat ketika menghadapi masalah anak kita. Nah, ini Bu, ternyata seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Seperti Doni tadi, setelah kita panggil Doninya, ternyata kita akan mendapatkan jawabannya. Apa tujuan Doni, si anak yang merampas makanan tadi, melakukan tindakan tersebut? Yang kedua, ternyata setiap tindakan murid itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, ya kan? Ya mungkin selama ini sudah kita lakukan, ya kan? Sebagai guru ini sudah makanan kita sehari-hari, ya kan Bu? Walaupun kita tidak mempelajari kebutuhan dasar manusia, tapi kita sudah kita lakukan ya kan di kelas ya kan Bu? Nah, kebutuhan dasar dapat dipenuhi dengan cara positif dan negatif. Nah, seperti murid kita tadi, kalau dia tidak bisa mendapatkannya dengan cara positif, seperti Doni tadi, dia bisa mendapatkannya dengan cara yang negatif. Ketika dia lapar, nengok kawannya makan, dia rampas. Itu kan cara yang negatif ya kan Bu? Nanti tugas kita lah sebagai guru yang mengarahkannya, menuntunnya, membentuk karakternya, supaya dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ketika seorang murid
perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan, hal itu karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seperti Doni tadi, mungkin dia lapar, berarti kan dia gagal memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang negatif. Berikutnya, peran guru adalah memberdayakan anak agar dapat memenuhi kebutuhannya secara positif. Jadi itu tugas kita. Berikutnya, nah ini yang keempat. Cara yang keempat, strategi yang keempat untuk membentuk budaya positif di sekolah kita, yaitu dengan memahami 5 posisi kontrol guru. Sebagai guru, kita perlu meninjau kembali apakah penerapan disiplin di kelas kita sudah memerdekakan dan memandirikan murid. Ada 5 posisi kontrol guru menurut Daini Gassen, ya. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai monitor. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Ada contoh kasus, Bu. Kita akan lihat. Nah, ini contoh kasusnya. Seorang siswa bernama Andi datang terlambat ke sekolah. Ini biasa ya kan, masalah di sekolah kita ya kan. Tapi sekarang maksudnya alhamdulillah kalau di sekolah kita ini ya sedikit yang terlambat. Cuma terkadang ada beberapa anak kita yang terlambat. Nah, kalau posisi kita memposisikan guru sebagai penghukum, kira-kira apa yang kita tanyakan sama guru? Kalau kita sebagai penghukum, terlambat lagi, selalu lambat, kapan bisa tepat waktu? Nah, kira-kira bagaimana perasaan murid kalau kita ngomong seperti itu ya, Bu? Guru sebagai penghukum, seperti ini sering nggak ya kita ngomongkan, Bu? Kalau ada murid terlambat, kita ngomong terlambat lagi, selalu lambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Akibatnya, Bu, kalau kita ngomong seperti ini, mungkin murid marah, dendam, atau bisa jadi pas dia duduk di bangkunya, dia bisa nyoret-nyoret kertas, nyoret-nyoret meja, dan yang lebih parah lagi, pas pulang sekolah, dia mungkin bisa ngempesi sepeda motor gurunya. Iya kan, Bu? Itu kalau guru sebagai penghukum bisa berdampak negatif ternyata sama anak. Yang berikutnya, kalau guru sebagai pembuat orang lain merasa bersalah. Ini kira-kira yang ditanyakan sama guru. Kita lihat, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah janji sama ibu tidak akan terlambat lagi. Ibu kecewa sama kamu. Pernah nggak kita ngomong gitu sama anak kita? Kok kamu terlambat lagi sih, Nak? Ibu kecewa sama kamu. Membuat orang merasa bersalah. Akibatnya kalau kita ngomong seperti ini, Bu, itu nggak bisa membangun anak. Malah murid akan merasa bersalah, merasa jadi orang gagal karena telah mengecewakan gurunya. Dan sikap ini lebih bahaya daripada yang guru sebagai penghukum tadi, karena murid bisa tertekan, murid bisa saja menyakiti dirinya, dan lebih parahnya murid bisa menyakiti orang lain. Yang ketiga, nah, ini guru sebagai teman. Mungkin terkadang kita pernah juga ngomong gini ya, Bu, ketika ada anak yang terlambat, kita ngomong seperti ini. Adi, ayolah, kamu bagaimana sih? Sambil ngomong, tapi kita ngomong sambil ketawa.
berakibatnya, ternyata berakibat juga, Bu. Kalau kita menganggap murid sebagai teman, lihat positifnya, mungkin murid senang sama kita, akrab sama kita. Guru itu enak loh orangnya, udah kayak kawan kita sama murid. Tapi negatifnya, murid jadi tergantung sama guru. Murid jadi ketergantungan sama guru. Dan bisa saja murid itu sama guru tersebut turut, tapi kalau sama guru yang lain yang dianggapnya bukan temannya, dia nggak akan nurut. Ternyata kita nggak boleh menganggap murid itu sebagai teman. Berikutnya, guru sebagai pemantau. Nah, kalau guru sebagai pemantau kira-kira seperti ini, Bu. Kira-kira ya. Adi, kamu tahu ini pukul berapa pelajaran dimulai? Tahu, Bu, pukul 7.30. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Bu. Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas yang tertinggal tadi. Ya benar. Ibu tunggu ya. Ini kalau guru sebagai pemantau. Ini udah bagus ini ya, Bu ya. Memang kita kan mau sebagai pemantau juga ya, Bu, bagi murid. Tapi ternyata ini pun berakibat juga, Bu, bagi murid. Ada positifnya, murid memahami sanksi yang harus dijalankan jika melanggar peraturan, dan guru pun nggak emosi berlebihan, nggak marah-marah. Tapi ternyata negatifnya, murid pun jadi nggak nyaman karena harus menjalankan konsekuensi. Jadi kira-kira kita harus bagaimana ya, Bu? Dari yang 4 tadi ternyata kurang pas. Ternyata kita harus menempatkan posisi kita sebagai guru, sebagai manajer. Kita harus sebagai manajer bagi anak kita. Nah, kira-kira seperti ini kalau kita sebagai manajer bagi murid kita. Kira-kira seperti ini. Adi, kamu tahu pukul berapa pelajaran dimulai? Tahu, Bu, pukul 7.30. Ya, kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman untuk mengejar pelajaran, Bu. Baik, itu bisa dilakukan. Lalu, apakah besok akan ada masalah? Agar kamu bisa hadir tepat waktu. Tidak, Bu, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, Ibu hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Ternyata kalau guru sebagai manajer, kita lebih banyak memberikan murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi yang diharapkan, Bu, kita sebagai guru harus bisa menjadi manajer. Nah, ini guru diharapkan pada posisi manajer. Jadi fokus guru adalah murid, bukan untuk membahagiakan guru. Kita fokus aja sama murid, ya kan, Bu? Nah, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya, tentunya dengan bimbingan guru. Jadi murid yang mencari solusinya sendiri, bukan kita hanya ngarahkan. Nah, dengan guru sebagai manajer, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri. Mereka akan bertanggung jawab atas sikapnya. Nah, strategi yang kelima untuk menjalankan budaya positif di sekolah kita, yaitu sebagai guru kita harus memahami segitiga restitusi. Sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan ketika murid berbuat salah? Biasa ya kan, Bu, kita menghadapi murid yang berbuat salah, ya kan? Namanya juga anak-anak. Setiap orang kan pasti pernah berbuat salah. Yang penting bagaimana kita
tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan kalau kita melihat anak kita berbuat salah? Nah, apakah kita mengatakan Anda menunjukkan kesalahan murid dan meminta murid melihat kesalahannya? Atau apakah Anda mengatakan kamu kan seharusnya tahu apa yang kamu lakukan? Atau kita mengatakan kita ingatkan murid di waktu yang lain, kamu itu loh, itu aja kesalahanmu. Pernah nggak kita ngomong itu sama muridmu? Kadang-kadang pernah juga kita ya Bu. Kita mengingatkan kesalahan murid, padahal kesalahan itu udah seminggu yang lalu, tapi berikutnya kita ulang lagi kesalahan murid itu. Kau aja sih nak, selalu nggak pernah ngerjain PR. Padahal kesalahannya udah sebulan yang lalu, tapi kita ulang lagi di hari ini. Itu nggak boleh ternyata. Nah, berikutnya kita mengatakan, mengapa kamu melakukan hal yang tak seharusnya kamu lakukan? Ataupun kadang kita mengkritik murid, ya kan Bu? Nah, ternyata tindakan-tindakan di atas hanya akan membuat murid kita gagal, hanya akan membuat murid kita merasa gagal. Nah, kita lalu apa yang bisa kita lakukan, Bu? Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menanamkan disiplin positif pada murid dengan cara restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi, ketika murid bersalah, murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka lakukan dan memilih mencari solusi dari masalahnya, sehingga mereka tidak mengulang kesalahan yang sama di waktu yang lain. Ini Bu, perbedaan restitusi dengan disiplin positif yang lain, jadi banyak bedanya. Jadi kita bisa melakukan ini di kelas kita. Ini perbedaan restitusi dengan disiplin positif yang lain, yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Dan restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid tersebut. Dan restitusi lebih menguatkan diri dan fokus pada solusi. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita lebih fokus pada pembentukan karakter anak. Dan restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Kira-kira kita bisa melakukan seperti ini. Ini contoh memecahkan masalah dengan restitusi, dengan segitiga restitusi. Nanti setelah acara ini bisa saya tunjukkan bagaimana cara membuat segitiga restitusi. Saya ada videonya, nanti saya akan tunjukkan ya Bu. Nah, berikutnya, kesimpulan. Kegiatan penanaman budaya positif bisa berjalan dengan maksimal dan berkelanjutan dari masa ke masa jika ada dukungan yang positif dari semua komponen di sekolah. Jadi Bu, Pak, budaya positif di sekolah kita ini bisa berjalan apabila kita warga sekolah bisa kerjasama. Kita bisa jadi teamwork yang baik, maka budaya positif di sekolah kita bisa berjalan dengan baik. Nah, kesulitan teamwork serta komitmen yang tinggi dalam menerapkan kelas akan menjadi kunci keberhasilan penerapan
penerapan budaya positif di sekolah. Jadi kalau kita bisa kerjasama, insya Allah sekolah kita bisa maju. Oke, sekian dan terima kasih. Demikian materi dari saya. Kira-kira mana tahu dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Saya buka sesi tanya jawab. Yuk Bapak Ibu, mana tahu ada yang ditanyakan? Oke, ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Rizky Wahyu. Saya guru kelas 6. Yang ingin saya tanyakan kepada Rizky mengenai kebiasaan-kebiasaan di kelas, seperti pemberian hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Nah, kalau hukuman itu kan hanya akan menyakiti siswa. Kemudian kalau konsekuensi yang kita berikan kepada siswa itu akan membuat siswa merasa tidak nyaman. Sedangkan penghargaan kita menghancurkan kepribadian seseorang. Jadi bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Terima kasih dari Ibu Dian yang sudah menanggapi atas responnya. Kira-kira yang mereka kemudian itu seperti ini. Hukuman nggak boleh, konsekuensi juga membuat murid nggak nyaman, penghargaan juga katanya membunuh karakter murid. Jadi kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya kan Bapak Ibu? Jadi kita mau ngapain di sekolah? Menghukum murid nggak boleh. Konsekuensi dari perbuatan murid itu membuat murid nggak nyaman. Penghargaan katanya nanti bisa membuat murid yang nggak dapat penghargaan iri. Jadi kira-kira apa bisa kita lakukan? Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan restitusi. Jadi ketika ada murid melakukan pelanggaran, kita bisa menawarkan restitusi sama murid. Apa itu restitusi? Itu tadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya. Jadi kita panggil murid, tapi kita panggil murid jangan di depan murid yang lain ya Bu. Kita panggil murid, kita bicara empat mata, kita ajak murid menemukan masalahnya sendiri. Itu Bu. Jadi kita tidak boleh ujuk-ujuk langsung menghukum, ujuk-ujuk kita berikan konsekuensi, jangan Bu. Hukuman itu sifatnya hanya sementara. Mungkin dia akan kapok sementara. Konsekuensi mungkin dia akan menjalankan konsekuensi itu sementara aja. Tapi kalau kita tawarkan restitusi kepada murid, insya Allah murid akan mendapatkan motivasi dari dalam untuk mengubah kesalahannya supaya dia tidak mengulangi kesalahannya yang sama di kemudian hari. Demikian Ibu Dian yang saya sampaikan. Kira-kira ada teman yang lain yang ingin bertanya? Ayo Bapak Ibu yang lain. Ya, Ibu Jahra, terima kasih. Silakan Bu Jahra. Yang pot ya Bu. Ya, Bu. Dalam mikir cuma satu ya. Nah, di zaman globalisasi ini, apa tantangan dalam menjalankan budaya positif di sekolah? Kan ini Bu, globalisasi itu kan anak-anak yang namanya HP itu dia udah pegang sendiri. Orang tua pun kebanyakan bilangnya saya sudah tidak bisa menghadapi anak saya. Daripada harus pergi jauh-jauh nanti dia di rumah main HP. Sementara HP itu kan banyak pengaruh negatifnya. Saja. Terima kasih Bu Jahra atas pertanyaannya. Kira-kira apa tantangan kita ya ketika kita menerapkan budaya positif di sekolah? Memang banyak ya tantangan kita sebagai guru. Kira-kira berarti kita harus
tantangannya Bu apa ya? Tentunya peran orang tua di rumah. Peran orang tua di rumah itu harus lebih dioptimalkan lagi. Karena bagaimanapun waktu kita di sekolah kan lebih sedikit dibandingkan orang tua ya kan Bu? Orang tua lebih banyak. Yang kedua tantangannya adalah pengaruh kemajuan produk teknologi. Karena adanya banyaknya gadget-gadget ini Bu, anak-anak lebih banyak terpengaruh sama dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari gadget tersebut, ya kan Bu? Yang ketiga, kepedulian masyarakat terhadap anak. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika anak sudah sampai ke masyarakat, tidak ada lagi yang mengingatkan anak-anak. Mereka itu sudah lepas. Masyarakat nggak peduli sama anak-anak. Yang peduli ya hanya kita, gurunya dan orang tuanya. Menurut saya itu aja tantangannya Bu. Ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Oke, Bu Ayu. Yang kuat ya punya suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Bu, apa peran guru dalam mengembangkan budaya positif di sekolah kita ini? Oke, peran guru dalam mengembangkan budaya positif di sekolah. Seperti kita lihat tadi, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara kan menuntun murid untuk menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi peran kita sebagai guru adalah mendidik anak supaya anak itu tidak salah jalan. Jadi tugas kita tuh ngarahkan, seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Sebagai guru kita adalah role model. Kita harus benar-benar memahami ingarso suntulodo, ingmadio manungkarso, tuturi handayani. Kita harus benar-benar memahami itu Bu. Kita ini benar-benar contoh nyata bagi anak kita. Seperti yang saya katakan tadi, laksana gembala sapi, anak-anak kita yang sudah mulai keluar jalur kita arahkan. Tapi kita hanya arahkan ya Bu, kita tuntun, bukan mengubah kodrat mereka. Demikian Bu dari saya. Ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Ya Ibu Wana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kuat ya Bu, pelan-pelan yang tidak terdengar pula di video. Terima kasih pada Ibu yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Jadi sebagaimana yang telah Ibu jelaskan tadi, untuk menciptakan budaya positif di sekolah kan itu langkah awalnya ialah membuat keyakinan kelas. Jadi yang ingin saya pertanyakan di sini adalah mengapa keyakinan kelas dibandingkan dengan keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin itu saja yang ingin saya Terima tanyakan. kasih. Iya ya. Kenapa kok harus keyakinan ya? Kok nggak peraturan? Kenapa kok keyakinan kelas? Kok nggak peraturan kelas? Gini ya Bu. Menurut kami ya, menurut saya, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi secara intrinsik, lebih memotivasi dari dalam, sehingga seseorang itu akan lebih tergerak dan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan-keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan. Jadi mereka kalau apa yang sudah mereka yakini, mereka akan dengan mudah menjalankannya daripada peraturan-peraturan yang kadang mereka nggak ngerti, mereka malas menjalankannya. Tapi kalau sesuatu yang sudah mereka yakini, mereka akan dengan senang hati melakukannya. Begitu Bu. Ada yang lain kira-kira Bapak Ibu? Ya silakan Ibu Evi, terima kasih. Saya melanjutkan pertanyaan dari pertanyaan saya singkat sih, cuma bagaimana cara untuk membuat keyakinan kelas?
videonya karena kebetulan kurang lebih 2 minggu yang lalu kami sudah membuat keyakinan kelas di kelas 6A. Yang pertama kira-kira singkatnya seperti ini cara membuat keyakinan kelas. Kita sosialisasikan dulu kepada siswa apa itu keyakinan kelas. Yang pertama, yang kedua, siswa menuliskan hal-hal yang membuat siswa bisa menaati disiplin sehingga mereka bisa nyaman di kelas. Nah, jika ada hal yang sama, kita tuliskan satu aja yang menjadi kesepakatan kelas. Yang keempat, setelah terjadi kesepakatan antara murid dan guru, murid-murid menuliskan keinginannya, kemudian didokumentasikan dan ditandatangani oleh semua warga kelas. Setelah ditandatangani, jadi kesepakatan kelas yang akan berujung menjadi keyakinan kelas itu harus dilaksanakan oleh semua warga kelas. Nanti bisa saya tunjukkan videonya ya Bu setelah acara ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada yang lain Bapak Ibu yang ingin tanyakan? Alhamdulillah, terima kasih. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin dari penyampaian saya banyak kekurangan, oleh karena itu saya sebagai manusia, tentu kekurangan itu kan milik manusia ya kan Bu, dan kesempurnaan itu tentu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah dan mohon maaf juga kepada Bapak Ibu. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan buat kesepakatan kelas ya Nak, supaya kelas kita ini dapat berjalan dengan tertib, aman dan nyaman sesuai dengan yang kita harapkan. Semoga dengan adanya kesepakatan kelas ini tujuan belajar kita dapat tercapai. Oke, sekarang coba kalian maunya kelas kita ini seperti apa? Ayo tuliskan. Yuk, kasih waktu ya. Oke, yang udah selesai boleh menempelkan kesepakatan kelas yang diinginkan di papan tulis. Ayo, yang udah selesai. Ayo, yang sudah selesai. Ayo sayang. Yuk, maunya seperti apa? Maunya seperti apa? Oke. Menghargai teman. Bersikap disiplin. Oke. Ayo. Terima kasih. Bagus izin guru. Bagus. Tidak membuang sampah sembarangan. Bagus sekali. Bagus. Wajib mengerjakan PR. Sepakat? Sepakat. Oke, bagus sekali. Mengerjakan tugas tepat waktu. Setuju? Setuju. Oke. Ayo yang lain, ada lagi sayang. Melaksanakan piket. Bagus sekali. Tidak membuli teman. Bagus sekali. Bagus. Oke. Habis? Udah, habis? Saya bisa. Kita sini. Oh, bagus sekali. Hadir tepat waktu. Bagus. Bagus. Ini keyakinan kelas kita ya Nak ya. Ini sudah kita sepakati dan harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kepala Sekolah SDN 014684 Dadi Mulyo. Nama saya Rosmawati Siregar, SPDSD.
Saya sebagai kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Desi yang merupakan salah satu guru yang aktif, kreatif, dan inovatif di sekolah ini. Dan saat ini, Ibu Desi Wulan sedang mengikuti praktik calon guru penggerak. Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung program ini. Dan semoga ilmu yang didapatkan bisa dipraktikkan langsung di sekolah. Semoga Ibu Desi baik melalui aksi nyata sehingga dapat membangun budaya positif, tentunya dengan kerja yang baik. Tetap semangat, sukses selalu, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah guru di SD 014684 Dadi Mulyo sebagai guru kelas 3B. Saya adalah teman sejawat daripada Ibu Desi Wulan. Ibu Desi Wulan ini merupakan salah satu guru yang kreatif dan inovatif di sekolah kami. Sebelum mengikuti diklat calon guru penggerak ini, sudah banyak yang dilakukan oleh Ibu Desi untuk kemajuan sekolah kami. Ditambah lagi setelah beliau mengikuti diklat calon guru penggerak. Beliau mengikuti diklat calon penggerak ini semakin banyak ilmu yang beliau dapatkan. Beliau sering berbagi ilmu dan memberikan masukan kepada kami. Beliau juga banyak berbagi ilmu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang membuat kami semakin mengenal sosok daripada Bapak Ki Hajar Dewantara tersebut, dan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara bisa kami terapkan di sekolah kami. Sukses selalu untuk Ibu Desi Wulan, tetap semangat menjadi diklat calon guru penggerak, dan semoga ilmu yang didapat berkah dan bermanfaat bagi anak sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Aulia Najwa, kelas 6A. Saya adalah murid dari Ibu Desi Wulan. Ibu Desi itu orangnya baik, ramah, bahasanya santun, dan gak pernah marah. Pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Desi sangat menarik. Kadang kami belajar sambil bermain, sambil bernyanyi. Senang deh suasana kelas, jadi tidak membosankan. Terkadang kami juga belajar di luar kelas seperti di taman dan halaman sekolah. Beberapa hari yang lalu, kami membuat kelas impian melalui keyakinan kelas yang dibimbing oleh Ibu Desi. Senang rasanya ketika kami dilibatkan dalam membuat kesepakatan kelas yang akan menjadi keyakinan kelas kami. Dengan adanya keyakinan kelas menjadi lebih bersih, rapi, tertib, dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum.